Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Niken Renastiti, NRP 20412111035 dari Departemen Teknik Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir merupakan kegagalan manusia menggunakan akal pikirannya dalam memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal atau tindakan yang ditandai dengan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada 6 jenis kesalahan berpikir, yaitu yang pertama, ad hominem, di mana seseorang menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Yang kedua, ada strawman, di mana lawan bicara akan menyederhanakan argumen seseorang agar mereka bisa menyerang argumen seseorang tersebut dengan lebih mudah dan cenderung menggunakan argumen lain yang sepenuhnya tidak berkaitan. Yang ketiga, ada appeal to popularity, di mana seseorang akan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Yang keempat, ada genetic fallacy, di mana seseorang akan menjudge sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan asal pernyataan itu atau siapa yang menyatakannya, bukan dari sisi pernyataannya. Yang kelima, ada stereotyping, di mana kecenderungan seseorang menyamaratakan dikarenakan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sehingga memunculkan penyamarataan terhadap sesuatu, seperti dari kelompok dan individu. Yang keenam, ada overgeneralisasi, di mana kecenderungan seseorang menyamaratakan dikarenakan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sehingga memunculkan penyamarataan terhadap sesuatu, seperti dari individu ke kelompok. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Ya, itu keterangan Menko Polhukam soal diterapkannya revisi Undang-Undang KPK yang tadi disampaikan siang tadi. Saya ingin minta tanggapan Mas Uceng. Kalau tadi yang disampaikan pemerintah soal tidak ada lembaga yang tidak punya pengawasan atau tidak punya kekuasaan tak terbatas. Kemudian disebutkan hasil putusan MK, kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apa tanggapan soal itu? Theoretically mengatakan yang namanya pengawasan itu dua jenis. Ada pengawasan yang bisa bersifat lembaga, ada pengawasan yang bersifat sistem. Kalau kita pakai logika bahwa semua harus diawasi secara lembaga, pertanyaan saya DPR siapa yang ngawasin? Nggak ada lembaga yang ya rakyat bos yang ngawasin. Rakyat itu kan metode terpilih, itu namanya sistem. Karena sistem yang ngawasin. Kalau pakai metode yang Anda sebutkan, yang dipilih, Anda juga ngawasi KPK, kan Anda yang milih KPK. Kan sama kan, Anda ngawasi juga melalui pansus, melalui apa, Anda ngawasin juga. Jadi tidak penting yang namanya lembaga tersendiri untuk itu, satu. Yang kedua adalah, kalau mau ngawasin Dewan Pengawas, mau ngawasi KPK dianggap luar biasa dan butuh Dewan Pengawas, maka pengawas ini harus luar biasa nih. Karena nggak mungkin bisa ngawasi kalau nggak, tidak mungkin bisa mengawasi yang luar biasa kalau dia tidak luar biasa. Ya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Haruskah dibutuhkan lagi Dewan untuk Dewan Pengawas? Karena itu bagian dari KPK loh. Karena Dewan Pengawasnya adalah dalam logikanya rancun. Jadi begini, lembaga Hongkong tidak saja, harus lembaga. Hongkong itu ICAC-nya, lembaga anti rasuahnya itu memiliki 2 organ pengawasan itu. Ya. Jadi ada yang namanya ICC, Independent Complaint Committee. Ada ORC, Operation Review Committee. Ada. Iya, memang ada. Jadi Operation Review Committee itu adalah sama dengan pengawas internal KPK. Di KPK tadi itu. Baik, saya ini ke ICC setiap saat. Saya kerja dengan mereka, jadi saya tahu persis apa yang mau disebut itu. Oke, sebentar. Yang Anda ketahui tentang ICC itu apa jadi? Dan udah tadi artinya Saya beritahu supaya Bapak tidak itu. Sebentar, Pak. Di Hong Kong itu ada 2 yang pengawas internal. Sebentar, kita tanyakan ke Pak Masinton karena kan dijadikan contoh. Ya, apa yang bisa dijelaskan supaya ini apple to apple? Ya, Apa artinya contohnya? begini nih, satu kewenangan besar tanpa ada pengawasan yang kuat. Ada. Iya. Pengawas internal. Katanya DPR mengawasin. Tidak, tolong dijawab dulu yang tadi Hong Kong. Apa persisnya kewenangan yang di Hong Kong tadi? Ya, dari mulai komplain masyarakat, penerapan hukumnya apa segala macam. Apakah penyadapan, kemudian penyitaan dan sebagainya itu di Hong Kong juga? Sekarang kemana rakyat, Sebentar, Bang Masinton. menyampaikan komplainnya? Enggak, maksud saya supaya kita Pak Masinton tidak bisa jelaskan. Sini saya jelaskan. Bukan ICAC di Hong Kong itu adalah ada 2 pengawasan. Dengar, satu internal,
satu eksternal. Lah, iya. Yang internal itu adalah sama dengan pengawas internal KPK yang sekarang. Itu Ya, dalam konteks sedangkan internal. yang eksternal itu Eksternalnya kamu KPK tahu itu orangnya apa? berapa? 28 orang seperti board. Iya. Tapi dia tidak bisa melakukan menyetujui Pro-justisia. surat pro-justisia apa-apa. Saya ini sering ke Hong Kong, kerjasama dengan saya sering. Oke. Jangan aneh. Jadi Ya, wakil rakyat kita itu harus menjelaskan paham bahwa yang namanya lembaga anti rasuah itu di mana-mana ada pengawasan karena Oke, dia tapi memiliki apakah kewenangan yang kuat. Tapi apakah pro Nah, berdasarkan video tadi, menurut pendapat saya itu termasuk kesalahan berpikir jenis strawman, di mana terlihat seseorang sedang menyederhanakan atau menyerang argumen lawan bicara dengan argumen pribadinya. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana argumen pribadinya tersebut, beliau masih berkelit berulang kali dan belum bisa menjelaskan dengan jelas sehingga belum bisa menemukan titik penyelesaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.